Halo pencinta film, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Alternate 2021. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja klik tombol subscribe-nya dulu, like, share, super thanks, dan yuk let's mulai. Kita bersama. Suatu pagi, seorang pria bernama Tom yang merupakan seorang sutradara amatir sedang mewawancarai seorang motivator terkenal bernama Morgan. Berharap videonya tersebut bisa viral dan menghasilkan banyak uang. Namun setelah wawancara selesai, sore harinya Tom dan teman-temannya yaitu John dan Larry mulai berdiskusi tentang ketidakyakinan mereka mengenai video wawancara mereka tadi pagi. Apakah bisa viral atau tidak? Lah, kalau nggak yakin ngapain tadi dibuat weh? Aduh. Malam harinya selesai mandi, Tom berinisiatif ngajakin pacarnya yang bernama Jenny untuk mabar FF nih guys. Namun ditolak sama si Jenny karena Jenny sudah terlalu capek kerja seharian untuk mencukupi kehidupan mereka berdua. Intinya si Tom ini belum mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya membuat video guys. Jadi masih numpang hidup sama si Jenny. Gitu ceritanya guys. Tom pun lantas menuju ke ruangan lain untuk ngedit video yang ia dan teman-temannya buat tadi pagi. Saat sedang seru-serunya ngedit, Tom yang melihat ada titik noda di jas Morgan langsung mengezoomnya. Dan setelah di zoom terlihat seperti ini nih guys. Wah, apa ini ya guys? Hehehe, ada yang tahu nggak apa ini? Elah, ditonton ya sampai habis. Biar tahu ini apa. Hehehe. Tom pun menyalakan proyektor agar lebih jelas melihatnya. Dan beginilah penampakan noda yang tadi setelah disorot memakai proyektor. Jadi kayak semacam portal-portal menuju ke dimensi lain gitu nggak sih guys menurut kalian? Ya kan? Kalau menurut gue sih iya nih. Apa ini ya? Zooming gitu. Pagi harinya, Tom dan Jenny sempat sedikit bertengkar dikarenakan Tom gak sengaja bilang kalau Jenny tuh selalu alasan capek kalau lagi diajakin mabar FF. Jenny yang tersinggung lantas bilang, Tom, gua tuh emang capek anjir. Gua kerja keras seharian biar kita bisa makan tau gak? Lagian kalau lu mau gua gak capek, ya lu kerjalah, cari duit sono. Jangan bisanya cuma protes aja. Masih syukur gua kasih makan, pakai ngajakin mabar FF lagi. Solo rank sono sendirian. Elah. Mendengar hal itu, Tom hanya bengong aja nih guys. Setelah Jenny berangkat kerja, Tom kembali ke ruangan kerjanya buat scroll-scroll FB sampai ketiduran. Tidak selang berapa lama, John datang buat lihat hasil video kemarin setelah diedit oleh Tom. Tom yang belum ngedit malah ngasih lihat titik noda yang ia temukan pada John. Namun John yang gak tertarik memohon agar Tom segera mengedit videonya saja dan berhenti main-main. Singkat cerita, setelah editan Tom selesai, Tom yang menyalakan proyektor untuk menunjukkan penemuannya lagi pada John langsung ditinggal pergi begitu saja sama si John. Setelah John pergi, Tom iseng ngelempar bola ke arah layar proyektor. Lah, buset. Bolanya malah hilang nih guys. Tom yang ketakutan langsung segera keluar dari ruangan kerjanya. Malah takut. Malam harinya sambil nyiapin makan malam, Tom nyoba jelasin ke Jenny bahwa ia udah nemuin hal yang sangat luar biasa di ruangan kerjanya. Ia sangat ingin menunjukkannya pada Jenny sekarang juga. Namun Jenny yang masih kesal dengan Tom karena belum minta maaf atas kejadian tadi pagi, membuat mereka kembali bertengkar nih guys. Tom yang ngerasa pertengkaran tersebut kagak ada gunanya, langsung pergi menuju ke ruangan kerjanya. Di ruang kerjanya, Tom mengikat dirinya dengan sebuah tali berniat masuk ke dalam portal. Tak lupa, ia mengcopy file portal tersebut ke dalam sebuah flash disk yang ia bawa untuk berjaga-jaga. Terlihat saat Tom sudah masuk portal, talinya terputus bersamaan dengan menghilangnya portal tersebut. Oh, jadi kalau udah ada yang lewat, portalnya langsung tertutup guys. Oh gitu ceritanya ya. Weleh. Untung Tom sempat bawa kopiannya ya guys. Jadi aman masih bisa pulang.
Tom yang terdampar di sebuah ruangan yang sangat mirip dengan ruangan kerjanya namun terlihat lebih kaya, awalnya agak bingung nih guys. Namun setelah ia lihat foto dirinya bersama Jenny dan seorang anak kecil, ia pun akhirnya sadar bahwa ia sekarang sedang berada di rumahnya sendiri tapi di multiverse yang berbeda. Jadi Tom di multiverse ini adalah Tom yang kaya raya dan sukses. Semua mimpi Tom A itu adalah kenyataan di multiverse Tom B. Setelah sejenak melihat-lihat dan menikmati kenyamanan ruangan kantornya, Tom A yang takut ketahuan kalau kelamaan langsung mengcopy file portalnya ke komputer Tom B dan kembali pulang ke multiverse utamanya. Ini adalah penampakan belakang rumah Tom A. Biasa aja kan guys? Esok paginya saat Jenny sudah berangkat kerja, Tom A yang masih penasaran bagaimana ia bisa menjadi sangat kaya di multiverse Tom B kembali memasuki portal tersebut. Ini adalah Jenny di multiverse Tom B. Dia merupakan ibu rumah tangga yang bahagia tanpa harus susah bekerja karena Tom B yang merupakan suaminya adalah seorang yang sangat kaya raya. Tom yang baru tiba di multiverse B langsung segera berakting sedang main game karena didatangi oleh Jenny B. Jadi si Tom A ini berusaha terus membelakangi Jenny B agar wajahnya nggak kelihatan. Soalnya kan Tom B tuh nggak punya brewok, sedangkan Tom A punya brewok guys. Jadi dia tetap menyembunyikan wajahnya gitu, biar nggak ketahuan. Setelah sedikit ngobrol-ngobrol, Jenny pun kembali ke ruang tamu. Gak lama kemudian, Jenny B yang mendengar ada orang datang, langsung ngambil pentungan nih guys. Dan alangkah terkejutnya Jenny B, ternyata yang baru datang itu adalah Tom B. Jenny B pun nampak sangat bingung nih guys. Dia berpikir masa iya ada hantu sih? Tapi kan ini film science fiction ya, bukan film horor. Kok ada hantunya? Masa iya sih sutradaranya nggak konsisten? Ayolah. Sore harinya, Jenny A yang baru pulang kerja diajak Tom A ke ruang kerjanya. Jenny A yang terkejut melihat portal tersebut lantas bertanya, Tom, ini portal menuju kemana nih? Jangan bilang kayak pintu Doraemon ye, menujunya ke kamar mandi Shizuka ya kan? Jangan sampai begitu ye. Tom A pun lantas mengajak Jenny A memasuki portal itu. Setelah sampai, Tom yang menjelaskan bahwa mereka sekarang sedang berada di universe lain dari kehidupan mereka. Jenny A langsung ngajak pulang nih guys, karena ia yakin yang mereka lakukan saat ini adalah hal yang salah. Gak lama kemudian, Tom A dan Jenny A yang melihat diri mereka yang B datang, langsung memutuskan untuk segera pulang ke universe mereka. Malam harinya sambil makan malam, Jenny A meminta agar Tom melaporkan penemuannya tersebut ke para saintis yang ada di pemerintahan agar bisa diteliti lebih jauh. Namun Tom A mengatakan bahwa ia nggak akan membiarkan pemerintah mengambil alih apa yang telah ia temukan. Mendengar hal itu, Jenny A pun langsung ngambek dan pergi masuk ke kamarnya untuk bobok cantik. Bukannya ikut bobok tampan, Tom A malah langsung balik lagi ke universe Tom B buat explore seluruh rumahnya Tom B nih guys. Weleh. Esok harinya, Tom A nyoba nelpon para saintis dan memberitahu apa yang telah ia temukan. Namun para saintis yang gak percaya hanya mengiyakan saja laporan Tom tersebut lalu menutup teleponnya. Jadi saintisnya pada ya dah ya, cuma ngiyain aja. Tapi kagak percaya guys. Setelah itu, Tom A memutuskan mencukur brewoknya lalu kembali lagi ke universe Tom B buat nontonin Jenny B berenang. Namun itu nggak lama soalnya keburu Tom B datang. Esok paginya, Tom A kembali lagi ke universe Tom B hanya sekedar untuk menikmati fasilitas mewah yang ada di rumah Tom B saat Tom B nggak ada di rumahnya. Namun saat Tom A akan pulang, Jenny B yang melihat Tom B habis berenang langsung diajakin mabar FF nih guys. Alhasil mereka pun mabar FF sampai malam. Saat Tom A pulang ke universe-nya, Jenny A yang tahu kalau Tom B habis mabar FF sama Jenny B langsung marah dan memutuskan untuk meninggalkan Tom A selamanya. Pagi harinya di universe Tom B, Tom A mulai mencari tahu jadwal kerja dari Tom B. Setelah mengetahui bahwa Tom B bakal pergi keluar kota selama sebulan, Tom A pun langsung segera balik ke universe-nya.
Setelah mengantar Tom B ke bandara, Jenny B langsung segera pulang ke rumah untuk meluangkan waktu bermain bersama anaknya karena esok sang nenek akan menjemput anaknya tersebut untuk liburan. Singkat cerita, esok harinya Jenny B yang baru pulang nge-mall terkejut ngelihat Tom A sudah ada di rumah. Tom A pun menjelaskan bahwa pekerjaannya ditunda sampai bulan depan. Mendengar hal itu, Jenny B pun terlihat bahagia. Dan selama 1 bulan full, mereka berdua hanya melakukan masak-masak, jalan-jalan, mabar FF, dan terus mabar FF sampai buyah berkali-kali selama sebulan penuh nih guys. Seneng kan si Tom A, ya kan? Seneng. Singkat cerita, suatu malam Tom A yang melihat ada pesan suara dari Tom B di ponsel Jenny B langsung membukanya. Mengetahui Tom B akan segera pulang, Tom A pun mulai sedikit panik. Tom A pun terlihat menyusun sebuah rencana agar dirinya bisa mendapatkan kebahagiaan layaknya Tom B. Ia pun lantas meminta Jenny B untuk sehari penuh meninggalkan rumah dengan alasan ia akan menyiapkan sebuah kejutan untuknya dan anak mereka. Jenny B yang percaya akan diberikan kejutan lantas mengiyakan permintaan Tom A tersebut. Esok harinya terlihat Tom A mulai membeli beberapa barang untuk dijadikan kejutan buat Jenny B dan juga anak dari Tom B. Tapi sebenarnya bukanlah itu inti dari rencana Tom A nih guys. Tom A ternyata sudah memasang sebuah perangkap untuk memindahkan Tom B ke Universe A. Dan benar saja, saat Tom B datang, Tom A pun langsung mengeplak Tom B sampai semaput lalu menaruh Tom B di Universe A. Saat Tom B terbangun, ia merasa sangat bingung nih guys, dikarenakan semua yang ia lihat sangatlah berbeda. Ia pun lantas mulai menelusuri rumah yang ia rasa adalah rumahnya, tapi kok nggak mewah, kok nggak ada kolam renangnya. Lah, ini rumah siapa dah? Atau gua lagi di mana ini? Ah elah, bingung gua. Begitulah kira-kira ungkapan hati Mas Tom B nih guys. Setelah itu, ia pun mencoba nelpon ke nomor Jenny namun nggak diangkat. Lantas, ia pun nelpon si John dan meminta si John buat datang ke rumahnya. Sebagai teman yang baik, si John pun datang nih guys. Di sini si John dibikin bingung dengan omongan Tom B tentang kekayaan, istri dan anaknya. John yang merasa kalau Tom sedang halu karena habis diputusin Jenny, lantas menyarankan agar Tom segera meminta balikan saja sama si Jenny agar jadi waras. John yang ternyata sudah tahu alamat kontrakan barunya si Jenny, langsung segera ngantarin Tom B ke sana. Sesampainya di kontrakan Jenny A, awalnya Jenny A nggak mau ketemu sama Tom yang datang nih guys. Tapi setelah Tom B mengatakan bahwa ia bingung telah terbangun di rumahnya yang tidak mewah, padahal harusnya mewah, Jenny A yang sadar itu adalah Tom B langsung menyuruhnya masuk. Jenny A pun lantas menjelaskan pada Tom B mengenai portal yang Tom A temukan sampai dengan ia yang kini sepertinya telah menguasai kehidupan Tom B dengan menyingkirkan Tom B ke universe ini. Awalnya Tom B masih bingung, namun setelah Jenny A mengantarkan Tom B ke sebuah toko tempat ia menjual komputer Tom A, Tom B yang berhasil menemukan kebenaran tentang portal tersebut langsung membeli kembali komputer Tom A dengan memberikan cincin pernikahannya sebagai jaminan. Soalnya Tom B di sini nggak bawa uang sama sekali nih guys. Sesampainya di rumah, Tom B lantas memindahkan file portal tersebut ke sebuah flash disk lalu menghapus file portal itu dari komputer Tom A agar nggak ada lagi yang bisa masuk ke universe B selamanya. Ia pun mengikat flash disknya menggunakan tali lalu menarik flash disk tersebut saat ia telah masuk ke universe B dan berhasil. Pagi harinya, Tom B yang telah selesai dengan perangkapnya melihat Tom A masuk ke ruangan kerjanya, langsung didorong nih guys. Jenny B yang mendengar ada keributan lantas datang. Saat Tom B lagi jelasin ke Jenny B kalau dia tuh yang asli, Tom A tiba-tiba ngeplak Tom B sampai semaput. Tom A yang melihat Jenny B masih bingung, berusaha menenangkannya. Namun saat lagi fokus nenangin Jenny B, Tom B yang sudah sadar langsung ngedorong Tom A masuk ke universe A. Tom A yang berusaha menarik Tom B masuk ke universe A harus meninggoy terbagi dua karena portalnya keburu tertutup nih guys.
Sore harinya, setelah Tom B dan Jenny B membersihkan kekacauan yang baru saja terjadi, mereka berdua terlihat bengong dan masih belum bisa percaya dengan semua yang telah terjadi. Lalu kita diperlihatkan John yang lagi lihat-lihat video yang habis diedit oleh Tom A. Di sini, John yang melihat ada titik noda di baju Morgan langsung mengezoom, dan John pun melihat sebuah portal yang sempat diceritakan John padanya. Lalu kisah pun akhirnya selesai nih guys. Nah, kira-kira John bakal masuk ke universe-nya atau tidak ya? Ke universe B tapi versi John. Kita nggak tahu guys ya. Jadi guys, intinya tuh apa ya? Saya pengennya kalian deh guys, bagusnya yang ngasih tahu inti dari film ini di kolom komentar ya, agar nggak sepi nih kolom komentarnya. Ntar komentar terniat dari kalian bakal gua pin di pin komentar tentunya. Gimana? Seru kan? Oke guys, bagaimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa klik like, subrek, super thanks, share, dan komennya ya guys, agar saya semangat buat bikin kontennya nih. Oke, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Tentunya. Bye guys.